Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sahabat-sahabat sekalian. Bertemu lagi di channel YouTube ini, channel YouTube dengan slogan menyampaikan perbedaan untuk saling memahami dan mencintai, bukan untuk mencaci dan membenci, karena perbedaan itu bukti cinta, bukan nista. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengkaji satu tema yang dibicarakan oleh baik Al-Quran maupun Injil, yaitu tentang kisah penyaliban Isa alaihissalam atau Yesus the Christ. Baik Al-Quran maupun Injil sama-sama membahas kisah tentang penyaliban Yesus ini, hanya bedanya Injil membahasnya secara lebih detail dalam puluhan ayat dan ditemukan dalam hampir semua kitab Injil kanonik yang diakui oleh gereja, yang kita kenal dengan Injil Markus, Lukas, Matius, dan Yohanes. Di dalam keempat Injil kanonik itu atau Injil diakui oleh gereja, kita dapat menemukan kisah penyaliban Isa atau Yesus secara detail dalam puluhan ayat. Namun Al-Quran membahas masalah ini hanya dalam salah satu ayatnya, yaitu khususnya dalam surah An-Nisa ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryama rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zanni wa ma qataluhu yakina. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan atas mereka. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang pembunuhan itu. Mereka benar-benar tidak tahu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Itu ayat Al-Quran yang membahas atau menyebutkan tentang penyaliban dari Isa alaihissalam atau Yesus Kristus. Terhadap ayat ini terdapat dua perbedaan pandangan berkaitan dengan tafsir ayat ini. Pokok perbedaan terletak pada siapa sebenarnya yang disalib itu. Apakah yang disalib itu benar-benar Yesus sendiri, Isa sendiri, atau orang lain selain Isa. Kemudian perbedaan pandangan yang kedua, tapi ini antara keyakinan Islam dan dengan keyakinan dari kaum Nasrani, apakah Isa setelah penyaliban itu wafat, mati, atau tetap hidup? Sebenarnya berkaitan pertanyaan kedua ini, apakah Isa atau Yesus itu mati atau hidup setelah penyaliban, kalau kita kaji secara mendalam, sebenarnya baik Al-Quran maupun Injil semuanya sepakat, kedua kitab suci ini sepakat bahwa sebenarnya Isa setelah berhasil lolos atau selamat dari upaya hukuman mati melalui metode penyaliban itu, dan dia hidup, tidak mati karena penyaliban itu, tetap hidup. Bahkan oleh Al-Quran sendiri diisyaratkan beliau hidup setelah penyaliban itu sampai usia yang cukup lanjut, lalu kemudian wafat dengan cara yang biasa. Tapi kita coba fokus dengan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam berkaitan dengan tafsir ayat surah An-Nisa ayat 157 ini. Pertanyaannya adalah, yang menjadi pusat perbedaan atau pokok pangkal perbedaan adalah siapa sebenarnya yang disalib itu. Apakah benar-benar Isa yang disalib atau orang lain yang mirip atau yang diserupakan dengan Isa. Yang menjadi sumber perbedaan adalah tafsiran terhadap potongan dari ayat walakin syubbiha lahum. Golongan pertama berpendapat, dan ini pendapat yang umum diterima di dunia Islam, di dalam khazanah pemikiran Islam, khususnya dalam kitab-kitab tafsir, berpendapat bahwa bukanlah Isa yang disalib itu, tetapi yang disalib itu adalah orang lain yang diserupakan dengan Isa sesuai dengan makna letterlek dari ayat itu, yaitu potongan ayat yang menyebutkan walakin syubbiha lahum. Khususnya pada kata syubbiha. Kata syubbiha ini berarti diserupakan. Ini adalah bentuk pasif dari
kata syabbaha yang berarti menyerupakan dijadikan pasif atau dalam istilah nahwunya mabni lil majhul menjadi syubbiha, diserupakan. Kelompok pertama ini memahami kalimat atau kata diserupakan ini artinya bukan Isa yang disalib tetapi orang lain diserupakan dengan dia. Ini pandangan yang diterima umum hampir di semua bersumber dari hampir semua kitab tafsir, baik tafsir klasik maupun tafsir modern. Kita sebut saja misalnya dari tafsir klasik itu tafsir Ibnu Katsir dan tafsir At-Tabari. Kedua kitab tafsir klasik ini yang banyak digunakan di berbagai pondok pesantren di negeri ini, bahkan sangat terkenal di seluruh dunia Islam, sepakat bahwa atau menafsirkan kalimat syubbiha itu dengan bahwa bukan Isa yang disalib tetapi orang lain yang diserupakannya. Umumnya orang itu adalah dikenal sebagai atau diyakini sebagai Yudas Iskariot, salah satu murid Isa yang dianggap berkhianat kepada Isa, membocorkan tempat persembunyiannya, tapi kemudian dia diserupakan dengan Isa, lalu ditangkap oleh tentara Romawi yang sejak awal memang mengincar dan mengejar serta berniat untuk menangkap Nabi Isa untuk dihukum mati dengan cara disalib. Jadi menurut pendapat pertama ini tentara Romawi tersebut salah tangkap, bukanlah Isa yang ditangkap tetapi salah satu muridnya yang diserupakan sesuai dengan makna tekstual dari ayat tadi, makna letterleknya, yaitu diserupakan dengan Isa. Orang itu adalah Yudas Iskariot. Seperti saya katakan tadi, pendapat ini umum didapatkan di berbagai kitab tafsir, baik tafsir klasik maupun tafsir modern. Saya sudah sebutkan dua di antaranya tadi, yaitu dari kitab tafsir klasik, dari tafsir Ibnu Katsir dan tafsir At-Tabari. Begitu juga dalam kitab-kitab tafsir modern, sebut saja misalnya tafsir Al-Wajiz, tulisan dari Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, seorang pakar fikih dan tafsir asal Suriah. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsir Al-Wajiznya ini juga berpendapat bahwa yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Isa alaihissalam. Beliau menafsirkan kalimat syubbiha lahum itu tidak bergeser dengan penafsiran para pendahulunya, yaitu syubbiha diserupakan itu artinya orangnya, Isanya diserupakan dengan orang lain, sehingga yang disalib bukanlah Isa tetapi orang lain. Demikian juga pendapat yang sama dalam kitab-kitab tafsir, bahkan dalam kitab tafsir Al-Manar, Buya Hamka juga menyatakan hal yang sama. Demikian juga tafsir ringkas dari Kementerian Agama juga menyatakan hal yang sama. Tafsir ringkas Kementerian Agama ini bisa kita lihat di catatan-catatan kaki kecil yang ada di bawah kitab Al-Quran dan terjemahannya, juga bisa ditemukan secara online dalam situs Al-Quran Kemenak. Sekali lagi saya katakan, walaupun berbeda pendapat, kedua pendapat ini, pendapat pertama dan yang sudah saya paparkan tadi dan pendapat kedua yang akan saya paparkan nanti, semuanya sepakat bahwa Isa tidak mati, sebagaimana Al-Quran dengan Injil pun sepakat sebenarnya sama-sama mengisyaratkan bahwa Isa tidak mati karena penyaliban itu, berhasil lolos dari upaya pembunuhan atau hukuman mati dengan metode penyaliban yang dilakukan oleh tentara Romawi atas desakan dari para pemuka agama Yahudi. Gimana dengan pendapat kedua? Nah, pendapat kedua ini sangat berbeda dengan pendapat yang pertama, berbanding terbalik, ya. Kalau pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang disalib itu bukanlah Isa tetapi orang lain, tapi pendapat kedua ini menyatakan sebaliknya, bahwa yang disalib itu benar-benar Isa. Yang ditangkap itu adalah Isa, adalah Yesus. Dialah yang disiksa sampai berlumuran darah, sangat menderita, alami proses penyiksaan yang luar biasa. Sebelum disalib itu, dialah yang memanggul salibnya, ya. Tetapi dia tidak mati karena penyaliban itu. Jadi pendapat kedua ini juga mendasarkan pandangannya dari kalimat syubbiha lahum itu. Menurut pendapat kedua ini, bukan orang lain diserupakan dengan Isa, tetapi Yesus memang yang disalib, hanya kondisi dia diserupakan dengan kondisi orang yang mati atau kondisi orang disalib. Jadi
ketika disalib, diturunkan dari tiang salib itu menurut pendapat kedua ini, Isa disalib dimulai penyaliban sekitar jam 12 siang dan diturunkan secara terburu-buru oleh tentara Romawi tanpa dipatahkan kakinya. Biasanya untuk memastikan bahwa seorang yang disalib itu sudah meninggal atau belum, itu dengan cara dipatahkan kakinya. Ada 2 orang yang disalib bersama Isa ketika itu secara berdampingan, ya. Jadi 3 orang dengan Isa. 2 orang ini tetap hidup, tidak mati, sementara Isa dianggap mati. Itu dinyatakan oleh Al-Quran. Orang-orang yang menyalibnya ini penuh keraguan apakah Isa sudah benar-benar mati atau tidak. Itu kalau menurut pendapat atau pandangan dari pendapat kedua ini. Kalau pendapat pertama, keraguan-keraguan itu terjadi apakah benar Isa yang disalib atau bukan. Tapi menurut pendapat kedua ini bukan soal itu keraguannya. Keraguannya adalah apakah benar-benar yang Isa setelah mati karena penyaliban itu. Karena biasanya orang disalib itu membutuhkan waktu paling tidak 3 hari untuk bisa mati, bisa wafat. Nah, sementara Isa hanya disalib kurang lebih 3 jam, dari jam 12 siang sampai jam 3 sore, kemudian diturunkan secara terburu-buru tanpa dipatahkan kakinya untuk memastikan apakah dia mati atau belum, sebagaimana orang-orang yang disalib yang lain, tradisi penyaliban yang lain. Itu terburu-buru karena itu hari Jumat, sore hari Jumat, ya, sudah menjelang masuk hari yang baru, yaitu hari Sabtu. Hari Sabtu adalah hari suci bagi umat Yahudi. Menurut tradisi Yahudi, ya, menurut Taurat, bahwa tidak boleh ada orang yang disalib pada hari Sabat, sehingga diturunkan secara terburu-buru karena hari pergantian hari dalam tradisi kalender Yahudi itu bukan seperti tradisi kalender Masehi yang dimulai dengan terbitnya matahari, melainkan tradisi kalender Yahudi sama dengan tradisi kalender Islam, yaitu pergantian hari dimulai dengan tenggelamnya matahari. Jadi karena sudah jam 3 sore, sudah mulai memasuki pergantian hari, memasuki hari Sabat, sementara ada aturan, ada hukum bahwa tidak boleh ada orang yang disalib pada hari Sabat, sehingga Yesus diturunkan secara terburu-buru tanpa dipatahkan kakinya. Nah, inilah yang jadi kalimat syubihah, kembali kepada pendapat kedua tadi. Kalimat syubihah dalam syubihah lahum, walakin syubihah lahum, khususnya kata syubihah atau kalimat syubihah itu ditafsirkan oleh para pengikut pendapat kedua ini bukan berarti orang lain diserupakan dengan wajah atau fisik Yesus sehingga tentara Romawi salah tangkap sehingga yang disalib itu bukan Yesus, tetapi kondisi Yesus yang diserupakan dengan orang yang mati atau orang yang disalib. Perbedaan pendapat ini kemudian akan berlanjut pada perbedaan dalam menafsirkan ayat selanjutnya dari surah An-Nisa, yaitu ayat 158, yang berbunyi warrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima, yang berarti tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi ayat ini menyatakan bahwa setelah Isa selamat, tidak mati karena setelah peristiwa penyaliban itu, Allah menyelamatkan Isa dengan cara mengangkatnya. Ada kalimat rafa'a di situ. Rafa'a, Allah mengangkatnya. Rafa'a itu artinya mengangkat, ya, atau meninggikan. Kedua golongan pendapat ini juga berbeda pandangan dalam menafsirkan ayat ini. Pendapat pertama yang menyatakan bahwa yang disalib itu bukan Isa tetapi orang lain atau Yudas Iskariot, menafsirkan ayat ini secara tekstual, cenderung secara tekstual. Menurut mereka bahwa setelah peristiwa penyaliban itu, Allah kemudian mengangkat Isa. Pendapat pertama mengatakan mengangkatnya secara hidup-hidup ke langit, ya, secara kasat mata, ya, dan bahkan diyakini masih tetap hidup sampai sekarang. Nanti di akhir zaman akan turun kembali menemui umatnya. Yang kedua mengatakan diangkat juga sama, diangkat ke langit secara kasat mata, tetapi terlebih dahulu Isa telah mati. Tidak mati setelah penyaliban, tapi setelah penyaliban itu kemudian dia diwafatkan Allah, kemudian naik ke langit. Jadi wafatnya bukan karena, tetap wafat secara wajar, bukan karena penyaliban, tetapi sebelum naik ke langit, dinaikkan Allah ke langit,
dia terlebih dahulu wafat. Ya, kalau yang pertama kan dinaikkan secara hidup-hidup, sementara yang kedua dia diwafatkan dulu oleh Allah kemudian naik ke langit. Nah, itu tafsir dari mereka yang berpendapat bahwa yang di salib itu bukan Isa tetapi orang lain. Bagaimana dengan mereka yang berpendapat bahwa yang disalib itu adalah Isa, tetapi kalimat syubhah tadi dalam ayat An-Nisa 157 itu mereka artikan berbeda, yaitu bahwa kalimat syubhah itu atau kata syubhah itu yang diserupakan bukan orang lain tetapi kondisi Isa ketika disalib dan setelah penyaliban itu diserupakan dengan orang yang mati, atau dalam bahasa sehari-hari kita pingsan atau mati suri, ya, diserupakan dengan orang yang disalib, ya. Salib penyaliban itu kan artinya hukuman mati dengan cara memaku atau mengikat orang di tiang bersilang gitu sampai mati. Nah, kalau dia tidak mati berarti hanya diserupakan dengan disalib. Kalau tidak mati, kalau mati dia berarti benar-benar disalib, mati karena disalib. Kalau tidak mati itu artinya sama saja dengan diserupakan saja dengan orang yang disalib. Nah, golongan kedua ini menafsirkan juga berbeda dari ayat selanjutnya, ayat 158 dari surat An-Nisa itu. Mereka mengartikan atau menafsirkan bahwa bukan jasad atau fisik Isa yang diangkat ke langit seperti yang diyakini oleh pendapat golongan pertama tadi, kelompok pertama tadi, tetapi derajat Isa, martabat Isa dinaikkan Allah. Setelah penyaliban itu justru Isa dinaikkan Allah, dimuliakan Allah, sebagaimana para nabi yang lain yang telah melewati ujian dengan sabar, dengan tawakal kepada Allah. Jadi sampai di sini kita bisa melihat ada dua hal berbeda terkait dengan penyaliban Isa ini, yaitu dalam menjawab pertanyaan bagaimana kondisi Isa selama proses penyaliban dan setelah penyaliban itu. Untuk menjawab pertanyaan ini, umumnya umat Islam meyakini dan sepakat bahwa Isa adalah tidak mati, ya, tetap hidup, tidak mati karena penyaliban, tetapi mereka berbeda pendapat tentang siapa yang disalib. Yang satu kelompok mengatakan disalib itu bukan Isa tetapi orang diserupakan dengan Isa, sementara pendapat yang kedua mengatakan yang disalib itu adalah Isa tetapi dia tidak mati disalib, kondisi dia hanya diserupakan seperti orang yang mati dan seperti orang yang disalib. Kemudian yang berikutnya terdapat perbedaan pendapat tentang nasib Isa setelah penyaliban itu. Satu kelompok mengatakan bahwa Isa diangkat ke langit secara kasat mata oleh Allah dan sampai sekarang masih hidup. Dan kelompok kedua yang juga menyatakan sama bahwa Isa diangkat secara kasat mata ke langit jasadnya, tetapi diwafatkan dulu oleh Allah. Sementara yang lainnya berpendapat Isa tidak diangkat ke langit, ya, secara tekstual seperti itu, secara kasat mata seperti itu, tapi yang diangkat adalah derajat Isa, martabatnya. Isa dimuliakan Allah justru setelah peristiwa penyaliban itu, seperti halnya nabi-nabi yang lain. Saya akan memaparkan secara sedikit panjang lebar mengenai argumen dari pendapat kedua ini, ya, pendapat yang tidak biasa sebagaimana yang diyakini oleh umumnya umat Islam. Saya sendiri ketika masih dalam pendidikan dasar mendapatkan penjelasan atau keterangan dari guru-guru saya bahwa seperti sesuai dengan pandangan dari pendapat yang pertama bahwa yang disalib itu bukan Isa tetapi orang lain diserupakan dengan Isa, dan bahwa kalimat syubhah itu diartikan secara tekstual bahwa yang diserupakan adalah orang lain diserupakan dengan Isa, dibuat mirip dengan fisik Isa, wajah Isa, kemudian orang itulah yang disalib dan bukan Isa. Nah, bagaimana argumen dari pendapat kedua yang menyatakan bukan seperti itu, berbeda, yang menyatakan berbeda bahwa yang disalib benar-benar Isa, hanya Isa tidak mati, hanya kondisi dia diserupakan seperti orang mati atau diserupakan seperti orang yang disalib. Pendapat kedua ini
umumnya didasarkan mengambil argumen atau didasarkan pada dua ayat Al-Quran yang berbicara tentang bagaimana Isa wafat menurut keterangan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntum alaihi syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Artinya Isa berkata, ada dialog antara Isa dengan Allah, dan dia mengatakan, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. Apa yang diperintahkan itu? Yaitu sembahlah Allah. Itu perintah Allah kepada semua nabi. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ajaran tauhid sebagaimana diajarkan oleh Islam kepada kita. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi dalam ayat ini ada kalimat tawaffaitani yang artinya engkau Allah mewafatkan aku, Isa, gitu ya. Kemudian ayat yang menjadi dasar kedua dari pendapat yang kedua ini, yaitu surah Ali Imran ayat 55 yang mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan mematikan engkau dan akan meninggikan engkau di sisiku dan akan membersihkan engkau dari kaum yang ingkar dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Jadi ada dialog antara Allah dengan Isa, antara Nabi dengan Allah. Biasa terjadi dialog sebagaimana dengan nabi-nabi yang lain, antara Musa dengan Allah, antara Nabi Muhammad SAW dengan Allah. Nah, ini ada direkam oleh Al-Quran satu ketika ada dialog antara Nabi Isa dengan Allah. Berdasarkan pada kedua ayat ini, mereka yang berpendapat bahwa yang disalib itu benar-benar Isa, tetapi dia tidak mati disalib. Mereka berpendapat bahwa menurut kedua ayat ini Isa mati secara wajar. Juga mereka menolak anggapan bahwa Isa diangkat ke langit, baik itu diangkat dalam keadaan hidup-hidup maupun dalam keadaan sudah mati. Menurut mereka, baik kata tawaffaitani maupun kata mutawaffika di kedua ayat itu mengandung arti kematian yang wajar, bukan karena kematian dibunuh atau karena mati oleh penyaliban. Antara seperti yang sudah saya paparkan tadi, kata rafa'ahu dalam surah An-Nisa ayat 158 sudah dipaparkan tadi. Sekali lagi mereka tidak artikan bahwa Isa itu diangkat ke langit secara kasat mata, tetapi melainkan kata itu berarti derajatnya yang ditinggikan oleh Allah, Isa dimuliakan oleh Allah. Dan ini merupakan hal yang biasa dilakukan, dianugerahkan Allah kepada para nabi, seperti juga firman Allah dalam Al-Quran yang berkaitan dengan Nabi Idris yang menyebutkan bahwa Allah menganugerahkan kemuliaan kepada Nabi Idris dengan menggunakan kata yang berakar sama, yaitu kata rafa, wa rafa'nahu. Nah, itu disebutkan dalam surah Maryam ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rafa'nahu makanan aliyya. Ini firman Allah berkaitan dengan Nabi Idris yang berarti dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Jadi sama dengan Idris, Nabi Idris, nabi yang mulia, semua nabi adalah mulia. Jadi bukan fisiknya yang diangkat ke langit seperti menurut pendapat yang pertama, melainkan derajat,
Isa dimuliakan, diangkat Allah martabatnya karena dia berhasil melalui ujian yang maha berat yang juga diterima oleh para nabi. Bahwa nabi diuji adalah hal yang biasa. Kita kenal dalam sejarah, kita sering mendengar kisah bahwa Nabi Ibrahim diuji dengan dibakar oleh Namrud. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Nabi Yunus diuji dengan dibuang ke laut dan dimakan oleh ikan hiu. Ya, apalagi Nabi Muhammad SAW begitu banyak mendapatkan ujian, taruhannya nyawa, tetapi justru karena ujian-ujian itu semua nabi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Isa. Jadi kata rafa'ahu itu menurut pendapat golongan kedua tadi yang mengatakan bahwa Isa lah yang disalib tetapi tidak mati dan dia tidak diangkat ke langit secara kasat mata, ya sama dengan yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Idris. Juga Al-Quran menggunakan kata yang berakar sama, yaitu kata rafa'a. Kepada Nabi Isa dikatakan rafa'ahu, dan kepada Nabi Idris dikatakan rafa'nahu makanan aliyah. Mahmud Saltut, salah satu mantan Syekh Al-Azhar, ikut mendukung pandangan seperti ini. Beliau mengatakan bahwa kata wafat itu banyak disebutkan dalam Al-Quran, atau kata tawafaitani, ya, atau seperti yang disebutkan dalam 2 surah tadi. Kata-kata seperti itu yang berarti kata wafat itu banyak ditemukan di dalam Al-Quran, banyak disebutkan dalam Al-Quran menurut Mahmud Saltut. Sehingga makna inilah, ketika mendengarkan kata seperti itu, maka makna wafat inilah yang terlintas pertama kali dalam pikiran manusia ketika mendengarkannya. Menurut Saltut, seharusnya kata tawafaitani atau kalimat tawafaitani dalam surah Al-Maidah ayat 117 dimaknai dengan makna yang biasa atau yang langsung terlintas dalam pikiran manusia, yaitu kematian yang biasa yang sudah dipahami secara umum dan dipahami oleh orang-orang Arab pada umumnya. Bahwa orang Arab ketika mendengarkan kata tawafaitani atau kata yang berakar sama, itu pasti terlintas dalam pikiran mereka. Mereka memahami bahwa arti kata itu adalah wafat dalam keadaan yang biasa, bukan karena akibat yang lain. Demikian juga Buya Hamka, selain Mahmud Saltut, selain mantan Syekh Al-Azhar itu, Buya Hamka juga turut mengkritik, ya, pandangan yang mengatakan bahwa Isa setelah peristiwa penyaliban itu diangkat ke langit secara hidup-hidup maupun diwafatkan terlebih dahulu baru diangkat ke langit. Hamka mengkritik pendapat seperti ini karena menurut Hamka pandangan bahwa Isa atau Yesus diangkat secara hidup-hidup itu bukan berasal dari ajaran Islam, tetapi ajaran dari luar Islam yang disusupkan ke dalam Islam, disusupkan ke dalam pandangan atau pemikiran umat Islam, bukan ajaran asli dari Islam. Ajaran seperti itu tidak ditemukan dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis sahih. Selain itu, pendapat yang mengatakan Isa atau Yesus diangkat ke langit secara hidup-hidup juga dikritik sebagai bertentangan dengan maksud dari surah Ali Imran ayat 55. Bahwa di ayat itu jelas disebutkan, "Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru." Ingatlah ketika Allah berfirman, saya sebutkan lagi artinya, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan mematikan engkau dan akan meninggikan engkau di sisiku dan akan membersihkan engkau dari kaum yang ingkar atau kaum yang kafir." Nah, di ayat ini jelas disebutkan urutannya. Pertama-tama Allah mematikan atau mewafatkan Isa. Mutawaffika, ini mutawaffika, saya sesungguhnya saya mewafatkan engkau, aku mewafatkan engkau, mematikan engkau. Kemudian urutan yang kedua apa? Warafi'uka, meninggikan atau mengangkatmu, menaikkanmu. Baru yang ketiga, urutan ketiga adalah wa mutahhiruka, membersihkan. Nah, ini jadi mewafatkan dulu atau mematikan dulu, kemudian mengangkat atau meninggikan. Lalu yang urutannya ketiga berdasarkan ayat ini surah Al-Imran ayat 55 ini baru kemudian membersihkan. Tidak bisa dibolak-balik urutannya berdasarkan ayat ini. Kronologis sangat jelas bahwa Nabi Isa atau Yesus terlebih dahulu wafat, ya, sebelum ditinggikan dan dibersihkan oleh Allah dari orang-orang kafir. Nah, jadi ini kronologi yang sifatnya berurutan, bahwa bahkan setelah wafat pun kita bisa maknai seperti itu.
Isa dimuliakan oleh Allah. Bahkan dalam satu ayat disebutkan Isa dimuliakan Allah terkemuka di langit maupun di bumi. Jadi selama hidupnya, setelah penyaliban, dan setelah wafatnya, Isa adalah seorang yang mulia dan patut dimuliakan. Seorang Muslim tidak akan sempurna imannya tanpa memuliakan Nabi Isa atau Yesus Kristus. Jadi ini juga sekaligus kritik terhadap kritik yang kesekian terhadap mereka yang berpandangan bahwa Isa alaihissalam atau Yesus Kristus diangkat ke langit secara hidup-hidup pasca peristiwa penyaliban itu. Bahkan Rashid Ridha, seorang ulama asal Mesir yang dikenal sebagai murid dari Muhammad Abduh, mengatakan bahwa tidak ada, dia mengatakan dengan tegas, tidak ada nas ya atau sumber atau dasar yang tegas di dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa telah diangkat dengan tubuh dan nyawa ke langit dan hidup di sana hingga kini. Jadi ada kepercayaan bahwa hingga kini sampai saat ini Nabi Isa hidup di langit, ya, duduk di sebelah kanan Tuhan Allah, gitu. Nah, dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang menyatakan seperti itu. Jadi Syekh atau Sayyid Rashid Ridha ikut mengkritik orang-orang yang meyakini atau umat Islam yang percaya bahwa Yesus itu diangkat ke langit dalam keadaan hidup dan hingga kini masih hidup di langit, dan lalu kemudian akan dibangkitkan kembali di akhir zaman. Jadi kesimpulannya, pendapat kedua terkait dengan penyaliban Isa atau Yesus, ya, meyakini bahwa Isa atau Yesus ya benar-benar disalib, dan namun tidak mati karena penyaliban itu. Beliau diselamatkan oleh Allah dan kemudian hidup dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu tempat di mana dia tinggal. Al-Quran mengisahkan ini, kita akan paparkan pada video berikutnya, pada konten-konten berikutnya, bahwa Al-Quran mengisyaratkan bahwa setelah disalib itu, setelah peristiwa penyaliban, Isa tinggal di suatu tempat, ya. Bahkan ada penelitian-penelitian terkini, ya, yang berhasil menemukan tanda-tanda di mana sebenarnya Isa menghabiskan hidupnya dan wafat secara wajar setelah peristiwa penyaliban itu. Jadi menurut pendapat kedua ini, setelah penyaliban Isa alaihissalam tetap hidup cukup lama hingga mencapai usia lanjut. Ini juga disyaratkan oleh Al-Quran, bahwa dia pasca peristiwa penyaliban itu, bahwa Isa hidup cukup lama dalam usia lanjut, ya, bahkan sampai rambutnya memutih baru kemudian wafat secara wajar, bukan karena pembunuhan apalagi karena penyaliban. Masih terkait dengan argumen dari pendapat yang kedua, tadi saya katakan saya akan memaparkan ini secara agak panjang lebar karena saya sendiri cenderung sepakat dengan pendapat kedua ini, meskipun anti mainstream, ya, agak pendapat yang mungkin aneh bagi sebagian orang, tetapi bagi saya ini pendapat yang bisa diterima, paling terutama dari sudut pandang ilmiah, dari sudut pandang common sense, ya, lebih rasional daripada pendapat yang pertama, dan dari sudut pandang ilmu pengetahuan lebih bisa diterima dan lebih bisa dibuktikan, sehingga bahkan berdasarkan argumen-argumen dikemukakan oleh para pengikut pendapat yang kedua ini, menurut mereka secara sunatullah penyaliban Isa itu merupakan hal yang biasa, sebagaimana juga sebagai ujian kepada Nabi Isa atau Yesus, sebagaimana juga ujian yang diterima oleh para nabi yang lain. Demikian pula secara historis, ya, juga terdapat bukti-bukti arkeologis, bukti-bukti medis dan fakta-fakta sejarah terbaru membuktikan bahwa Isa memang tidak mati dalam peristiwa penyaliban itu, tetapi hidup hingga usia cukup lanjut, saya sudah katakan tadi, lalu wafat secara wajar. Nah, sementara fakta-fakta historis tersebut yang nanti akan kita bahas atau kita pada konten-konten berikutnya,
justru menemukan konfirmasi atau pembenarannya dalam Al-Quran. Misalnya dalam surah Ali Imran ayat 46 disebutkan, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas sholihin. Bahwa Al-Quran mengatakan, dan dia Isa berbicara dengan manusia sewaktu masih dalam buayan. Kita ketahui bahwa Isa bisa berbicara dari sejak masih di ayunan, masih baru saja lahir, ketika orang mempertanyakan tentang dirinya, yang lahir dari seorang perawan suci Bunda Maryam. Dan Al-Quran ini mengatakan dia berbicara dengan manusia, maksudnya dia Isa berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang yang soleh. Ada kalimat, jadi ada di sini ada kata kahla, fil mahdi wa kahla. Fil mahdi itu artinya tempat tidur bayi, begitu. Nah, untuk kata kahla dalam ayat ini, Imam Raghib mengartikannya sebagai orang yang rambutnya telah bercampur dengan rambut putih, sebagai tanda bahwa orang tersebut sudah berusia cukup lanjut. Artinya orang yang berusia 40 atau 50 tahun ke atas, ya. Jadi diceritakan menurut ayat ini, kalau berdasarkan tafsir Imam Raghib tadi, bahwa Isa atau Yesus wafat setelah rambutnya berubah warna, rambutnya sudah dipenuhi uban, baru beliau wafat. Artinya wafat dalam usia yang cukup lanjut. Sementara yang kita ketahui berdasarkan tradisi yang berkembang selama ini, bahwa Isa wafat dalam usia 30 tahun, kurang lebih 30 tahun. Masih sangat muda, belum memutih rambutnya, sangat mungkin belum memutih rambutnya. Sementara ada isyarat dalam Al-Quran mengatakan sebaliknya, bahwa Isa alaihissalam atau Yesus Kristus itu wafat dalam usia yang cukup lanjut. Ini menjadi bukti bahwa Isa alaihissalam atau Yesus Kristus tetap hidup dalam waktu yang cukup lama, minimal 10 tahun, bahkan mungkin lebih, pasca peristiwa penyaliban itu, dan hidup secara wajar di suatu tempat, dan wafat secara wajar pula dalam usia yang cukup lanjut ketika rambutnya sudah dipenuhi oleh uban. Nah, bagaimana pandangan Injil terhadap penyaliban Isa? Kita akan kaji, kita akan paparkan pada bagian-bagian berikutnya dari video ini. Demikian video kali ini. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.